ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أحسن الله إليكم. فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. Baik, di sini Syekhul Islam rahimahullahu taala beliau memulai jawabannya dengan menyebutkan al-ijma', kesepakatan. Iya. Dan ini dari pokok perkara yang ingin beliau paparkan, bahwa ahli sunnah itu di dalam pembahasan ini mereka memiliki sandaran yang meyakinkan, karena bersandar kepada hal yang disepakati, bersandar kepada atau bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena itu setelah membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kata beliau, qauluna fiha ma qala Allah wa rasuluhu was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ucapan kami ya firman Allah dan sabda Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang telah terdahulu dari kalangan kaum muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Wa maqalahu a'immatul huda ba'da haula. Bukan cuma sampai di situ saja, dari generasi sahabat tabi'in, tapi para a'immatul huda setelah mereka juga sama. Alladzina ajma'al muslimun ala hidayatihim wa dirayatihim. Yang kaum muslimun itu bersepakat bahwa mereka ini 3 generasi itu di atas hidayah dan di atas petunjuk. Baik, di sini lihat ya dari hal besar di sini. Yang pertama beliau ingatkan bahwa pembahasan ini bukan berasal dari diri beliau, bukan dari kantong beliau. Setiap ahli sunnah itu masuk di dalam pembahasan ini, dia punya sanad yang bersambung. Iya, mereka mengambilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah setiap orang yang berbicara tentang usuluddin, pokok-pokok agama,
dan keyakinan yang disepakati, itu harus dia memastikan bahwa ucapannya itu adalah ucapan yang bersandar kepada para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Ini dasar kaidah dalam pembahasan i'tiqad, dalam pembahasan akidah. Harus benar sanadnya itu bersambung kepada para as-salaf. Iya, karena ini ciri yang membedakan dia di atas sunnah atau di atas bid'ah. Kalau dia di atas sunnah, pasti ucapannya itu akan bersambung kemana? Kepada para salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik, bagaimana diukur itu bersambung kepada para salaf? Ini harus dipahami ini. Bagaimana diukur bersambung kepada para as-salaf? Cara mengukurnya itu ada dua. Dia bersambung kepada as-salaf. Yang pertama, dia dapat nas dari para a'immah bahwa ini adalah hal yang disepakati oleh as-salaf. Disepakati oleh para as-salaf. Nah, ini umumnya buku-buku akidah konteksnya seperti itu. Terangkan bersambung, disepakati. Kayak Imam Al-Bukhari beliau meriwayatkan dari lebih 1000 orang gurunya, semuanya berkata hal yang sama. Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi berkeliling ke negeri-negeri yang ada dari negeri umat Islam. Mereka nukil kesepakatan, hal yang disepakati dari masa ke masa. Qutaibah bin Sa'id juga sama seperti itu. Imamul Muzani, setelah beliau dari Imam A'immatus Syafi'iyah, setelah beliau menukil dari i'tiqadat, beliau katakan ini sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama yang telah berlalu. Mereka nukil ijma' dalam hal itu. Jadi mengetahui bahwa itu adalah jalannya as-salaf. Jalan yang pertama, kita lihat kesepakatan-kesepakatan yang dinukil oleh para ulama. Nah, itu hampir setiap pembahasan akidah itu ada kesepakatan di situ, dinukil. Apalagi dia adalah usul i'tiqad. Usul i'tiqad. Itu cara yang pertama untuk membabat bahwa ini adalah madhabnya as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, cara mengukur bahwa itu adalah madhab as-salaf adalah dia melihat dan dia membaca dari imam manapun dia membaca, semuanya berbicara sama dalam masalah tersebut. Semuanya berbicara sama. Dan ini dua hal ini, dua-duanya dipakai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam membabat masalah di sini. Beliau menukil ijma' dan beliau juga membawakan satu persatu dari ucapan para imam. Semuanya sama ucapannya. Ketemu. Tidak ada kontradiksi. Iya. Tidak ada kontradiksi. Karena itu kalau ada yang menisbatkan sesuatu kepada para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, maka tanyakan dua hal ini. Di mana kesepakatan tentang hal tersebut? Terus sebutkan dari para a'immah yang banyak dan mereka semuanya seperti itu. Nah, itu baru kelihatan membabit. Ya. Seseorang itu berbicara tentang apa? Tentang usul i'tiqad. Karena sekarang ini sering masuk orang-orang berbicara masalah-masalah. Ya, masalah-masalah itu dia tidak sandarkan kepada para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Dari mana asal usulnya? Dari mana asal usulnya? Karena ada sebagian masalah orang berbicara di situ, dia katakan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, dia harus tanya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari mana dia dapat. Banyak orang yang berdusta atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan kadang sebagian buku beliau dimasukkan kalimat-kalimat bukan kalimat beliau. Tidak mungkin beliau mengucapkannya dalam hal tersebut. Nah, itu makanya kalau seorang punya kaidah maka dia akan jeli, bisa membabat ya sesuatu itu dia berasal dari mana, sumbernya dari mana.
Tamam, dipahami ini? Ini dasar yang pertama. Beliau ingin menjelaskan tentang sanad. Itu orang kalau bicara tentang i'tiqad harus kelihatan. Dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Tapi itu dia ambil dari mana? Hal yang diyakini disepakati oleh para as-salaf. Terus yang kedua, di sini Syekhul Islam rahimahullah itu menukil bahwa mereka ini orang-orang yang ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim. Ya, para sahabat, para aimatul huda, orang-orang yang disepakati. Mereka di atas hidayah dan mereka di atas apa? Diraya. Di atas diraya. Iya. Di atas diraya. Karena itu dinukil. Ini ijma ya. Penukilan ijma dari beliau. Dan ini bukan dari beliau saja. Ini banyak nukilan ijma. Mengambil dari as-salaf. Di antaranya Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menukil lebih dari 1000 gurunya. Semuanya mengajari beliau untuk mengambil dari jalan as-salaf. Dan itu kalau kita periksa dalam buku-buku akidah, kita akan temukan ijma yang seperti itu. Makanya yang datang belakangan kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau sebelumnya Ibnu Qudamah, beliau berkata di dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, kata beliau, faqad thabata wujub ittiba'is salaf bil kitabi was sunnati wal ijma'. Telah tetap kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah dan dari al-ijma'. Jadi beliau menukil ijma' juga di dalam hal tersebut. Baik. Jadi ini pendahuluan penting ya dari beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian dari pendahuluan ini juga kita bisa simpulkan 2 dasar pokok di dalam beragama. Dari pendahuluan ini kita simpulkan 2 dasar pokok di dalam beragama. Dasar yang pertama, rujukan di dalam pembahasan sifat-sifat dan selainnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para as-salaf. Itu yang pertama. Ya, kalau ada orang mau masuk di dalam pembahasan sifat-sifat, maka dia harus punya sandaran dari Al-Quran dan dari Sunnah. Atau dari ijma' di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, dasar yang kedua, tentang wujub luzum manhajis salafis salih. Wajibnya seorang itu berjalan di atas manhajnya, jalannya para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik. Jadi dengan ini sudah tampak ya dari pendahuluan penulis rahimahullahu ta'ala ya bagaimana mereka ini mengambil dari sanad ilmu mereka itu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para a'immah. Ya, setelah itu beliau jelaskan, kata beliau, "Hadha huwal wajib ala jami'il khalqi fi hadzal bab wa ghairihi. Fa inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq liyukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nuri bi idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Syahida lahu bi annahu ba'athahu da'iyan ilaihi bi idnihi wa sirajan munira. Wa amarahu an yaqul qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Nah, sini beliau ingin menerangkan suatu hal yang besar pula di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang jelas. Diutus dengan huda wa dinil haq, satu. Kemudian beliau dipersaksikan bahwa beliau ini da'iyan ilaihi bi'idnihi wa sirajan munira. Itu di firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ya. Jelas ya? Jadi itu sifat beliau. Sifat beliau.
Ya, beliau syahid, memberi saksi, memberi kabar gembira, memberi peringatan. Artinya seluruh hal itu sudah lengkap. Seluruh hal tersebut sudah lengkap. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi. Wasirajan munira. Sirajan muniran itu sifat dari sifat yang agung. Dari sifat-sifat Rasulullah SAW. Beliau cahaya yang sangat terang, menerangi. Cahaya yang sangat terang, menerangi. Iya. Selain daripada itu, jalannya tidak ada keraguan. Katakan wa amarahu ayyaqul qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Itu hanya orang yang jelas saja. Yang kalau bilang ini jalanku, dia cuma pakai kata tunjuk saya. Karena jelasnya jalan itu. Semua orang kalau sudah melihat ini jalanku, dia lihat, wah ini betul terang, tidak perlu diterangkan, tidak perlu dia banyak bicara. Nah, itulah sifat agama. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Terus uniknya jalannya itu cuma satu saja, sabili, pakai kata tunggal, mufrad. Cuma jalan satu, sebab itu yang menyatukan, itu yang memudahkan. Kalau jalannya banyak orang akan bingung. Tapi ini jalannya cuma satu. Ad'u ilallahi ala basira. Ini basira bi ilmin wa hikmah. Dengan ilmu dan dengan hikmah. Basira. Ada wa man ittaba'ani. Saya dan pengikutku. Itu sifat Nabi SAW dan pengikutnya. Jelas ya? Baik.